Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Pujianti. Saya Daindra Lip. Saya Utami Puja Astuti. Kami dari mahasiswa S1 Kebidanan Ali Cenjang Universitas Al-Irsyad Cilacap mengucapkan selamat memperingati Hari AIDS Sedunia. Selamat memperingati Hari AIDS Sedunia. Selamat Hari AIDS Sedunia. Selamat Hari AIDS Sedunia. Selamat Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2022. Hari AIDS Sedunia pertama kali dicetuskan pada tahun 1988 oleh James Bent dan Thomas Letter yang bekerja di Pusat Informasi WHO. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, tercatat ada lebih dari 7.000 penderita AIDS dengan angka kematian mencapai lebih dari 600 orang. Tahu nggak sih slogan untuk HIV/AIDS global tahun ini? Yap, equalize atau menyamakan. Ini adalah tindakan praktis yang terbukti diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan membantu mengakhiri AIDS. By the way, HIV dan AIDS itu beda loh. HIV adalah virus yang merusak kekebalan tubuh, menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika sel CD4 makin banyak yang hancur, daya tubuh akan semakin lemah dan rentan diserang berbagai penyakit. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. AIDS merupakan tahap terakhir dari infeksi HIV yang ditandai dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh akibat perkembangan virus HIV yang nggak terkendali. Perlu diketahui, HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik. Faktanya, HIV hanya bisa ditularkan melalui cairan tubuh seperti darah, air mani, air susu ibu yang masuk ke dalam aliran darah melalui seks bebas, menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan, penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV atau AIDS melalui plasenta ke janin. Cara yang dapat dilakukan untuk menghindari dan meminimalkan penularan HIV. Yang pertama yaitu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Yang kedua, tidak berkontak di pasangan. Yang ketiga, menggunakan kondom saat ingin berhubungan seksual. Yang keempat, tidak menggunakan narkotika terutama pada jenis suntik. Yang kelima, mendapatkan informasi yang tepat terkait HIV, cara penularannya, cara pengobatannya, dan cara pencegahannya, terutama untuk anak remaja. Di sini saya akan menyampaikan tentang gejala HIV/AIDS stadium 1. Fase ini disebut sebagai infeksi HIV asimptomatik, di mana gejala HIV awal masih tidak terasa. Fase ini belum masuk kategori sebagai AIDS karena tidak menunjukkan gejala. Apabila ada gejala yang sering terjadi adalah pembengkakan kelenjar getah bening di beberapa bagian tubuh seperti ketiak, leher, dan lipatan paha. Di antara tanda gejala HIV/AIDS stadium 2 yang pertama, penurunan berat badan tanpa diketahui sebabnya mencapai 10% dari berat badan sebelumnya. Kemudian yang kedua, infeksi saluran pernafasan. Yang ketiga, infeksi jamur pada kuku dan jari. Yang keempat, timbul herpes atau bintil berisi cairan dan berulang selama 5 tahun. Kemudian disertai gatal pada kulit. Dan yang kelima, dermatitis seboroik. Dan yang keenam adalah radang mulut dan sariawan yang berulang. Pada stadium 3, pada fase ini timbul gejala-gejala infeksi primer yang khas. Yang pertama, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Yang kedua, penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas. Yang ketiga, demam yang terus hilang dan muncul lebih dari 1 bulan. Infeksi jamur di mulut. Yang kelima, muncul bercak putih pada lidah yang tampak kasar. Yang keenam, tuberkulosis paru. Yang ketujuh, radang mulut akut, radang gusi yang tidak kunjung sembuh. Yang kedelapan, penurunan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Stadium 4, fase ini merupakan fase stadium akhir AIDS yang ditandai dengan pembengkakan kelenjar limpa di seluruh tubuh
dan penderita dapat merasakan beberapa gejala infeksi oportunistis yang merupakan infeksi pada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Beberapa gejala dapat meliputi 1. Pneumocistis dengan gejala kelelahan berat, batuk kering, sesak napas, dan demam. 2. Penderita semakin kurus dan mengalami penurunan berat badan lebih dari 10%. 3. Infeksi bakteri berat, infeksi sendi dan tulang, serta radang otak. 4. Infeksi herpes simplex kronis yang menimbulkan gangguan pada kulit kelamin dan di sekitar bibir. 5. Tuberkulosis kelenjar. 6. Infeksi jamur di kerongkongan sehingga membuat kesulitan untuk makan. 7. Sarkoma Kaposi atau kanker. 8. Toxoplasmosis cerebral yaitu infeksi toksoplasma otak yang menimbulkan abses di otak. 9. Penurunan kesadaran, kondisi tubuh Oda sudah sangat lemah sehingga aktivitas terbatas dilakukan di tempat tidur. Ya, kadang manusia setelah terinfeksi dari virus HIV itu kadang tidak menimbulkan gejala, tahu-tahu sudah menjadi AIDS sendiri. Karena itu kekebalan tubuhnya sudah tidak bisa bertahan lagi dari virus-virus atau penyakit lain yang menyerang tubuhnya. Penderita yang telah terdiagnosa HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. ARV bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Diagnosis HIV/AIDS. Apabila menyadari perilaku kita beresiko, segera melakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapat penanganan. Penanganan awal yaitu dengan diagnosa untuk mendeteksi apakah seseorang tersebut terinfeksi HIV. Diagnosis HIV ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. Dari penelitian oleh WHO menunjukkan bahwa notifikasi pasangan dengan dibantu petugas dapat meningkatkan cakupan tes HIV di antara pasangan Oda. Yang kedua, dapat meningkatkan penemuan kasus dini HIV/AIDS. Yang terakhir yaitu peningkatan akses terhadap perawatan dan pengobatan HIV/AIDS. Rekomendasi WHO untuk notifikasi pasangan. Yang pertama, notifikasi pasangan merupakan satu kesatuan yang perlu dilakukan dalam paket layanan tes dan pengobatan ARV. Yang kedua, dilakukan dengan prinsip mutual disclosure. Yang ketiga, dilakukan juga pada layanan ANC. Pelaksanaan notifikasi pasangan yang pertama dilakukan secara sukarela, yang kedua memberikan pilihan metode untuk notifikasi pasangan, dan ketiga dilakukan dengan kelompok pasien dan juga populasi, serta dapat menggunakan beberapa cara seperti tatap muka, SMS, maupun telepon. Kepentingan notifikasi pasangan terdiri dari dua aspek. Untuk aspek yang pertama yaitu aspek individual klinis. Aspek individual klinis terdiri dari mencegah penularan pada pasangan yang belum tertular, kemudian mendukung dalam pengobatan ARV jika pasangan tersebut sudah tertular. Kemudian untuk yang kedua ada aspek kesehatan masyarakat. Aspek kesehatan masyarakat ini terdiri dari pengendalian penyakit serta mendukung upaya pemerintah dalam mencapai Getting 3.0. Kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Namun, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian para penderita untuk datang berobat. Jadi, stop ya, jangan berstigma. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Mari kita tingkatkan kesadaran dan perbanyak belajar untuk melawan serta menghindar dari penyakit HIV/AIDS. Selamat memperingati Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2022.